Buat teman-teman yang udah ikutin channel ini dari lama, pasti tahu kalau tahun kemarin aku sudah melakukan perjalanan di Sulawesi. Dan alhamdulillah tahun ini kita bisa mengulanginya lagi. Selamat datang di Celebes Trip 2023. Ya. Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan dan pagi hari ini aku sudah berada di garasinya PO Bus Manggala Trans dan hari ini aku akan kembali ke Makassar setelah melakukan perjalanan semalam ya, naik bus Primadona double decker. Itu double decker terbaru yang dimiliki oleh PO Primadona, namanya Cendrawasih. Dan pagi hari ini aku langsung putar balik lagi menuju ke Makassar ya, dari Toraja. Dan hari ini aku akan naik bus angkatan pagi atau pemberangkatan pagi PO Manggala Trans. Bagaimana perjalanan kali ini? Ikuti terus video ini sampai selesai. Ya teman-teman, jadi untuk keberangkatan pagi dari PO Manggala Trans ini, kita startnya dari garasinya atau kalau orang Sulawesi sebutnya pencucian, tempat pencuciannya. Jadi di Toraja itu, di kota Rantepaunya, Toraja Utara, itu dari jam 6, kalau nggak salah ya, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, itu bus nggak boleh masuk ke kota. Jadi bus-bus pun yang datang dari Makassar itu ngedrop penumpangnya nggak di Rantepaunya, nggak di kota Rantepau Toraja Utaranya, tapi ngedropnya di daerah Bau. Bau itu kayak 10 menitan dari kota Rantepau. Jadi benar-benar bus itu nggak boleh masuk ke kotanya dari jam 6 pagi sampai dengan jam 6 sore. Koreksi kalau salah ya, jam 6 sorenya. Kalau jam 6 paginya itu udah pasti benar. Itu nggak boleh masuk bus karena kota Rantepau itu kecil, jalanannya terbatas banget, jadi kalau bus masuk sana itu berpotensi membuat kemacetan. By the way, ini keberangkatan pagi dari PO Manggala Trans, berangkatnya jam 9 harusnya ya, dari tempat pencucian atau garasinya ini. Jadi sekarang baru jam setengah 9, tapi mesin busnya sudah dinyalakan sih. Ya, jadi ini dia bus yang akan kita naiki dari Toraja menuju ke Makassar. Di Toraja ini keberangkatan pagi itu ada dua. Yang pertama ada Metro Permai, yang kedua ada Manggala Trans seperti yang aku naikin. Untuk Metro Permai aku sudah pernah naik tahun lalu ya, dan tahun ini kita coba naik yang Manggala Trans. Ngomong-ngomong, di sini tempat pencuciannya itu sekarang terparkir atau standby ada 4 bus, tapi yang satu itu akan berangkat sebentar lagi. Jadi yang standby ada 3 untuk keberangkatan nanti sore. Nah ini ada yang paling menarik menurutku ya. Ini Manggala Trans dengan bodi Jetbus 1 bersasiskan atau mesinnya itu Mercy 1836. Nih, cakep banget ya. Itu masih mulus banget gitu loh. Walaupun udah beberapa yang diganti seperti spionnya udah nggak originalnya lagi, tapi overall masih mulus banget ini bus. Terus ada juga yang terparkir di tempat cuciannya ini ya. Ini ada 3. Ini ada 1836 juga sasisnya. Terus di sebelah sini ada sasis Scania
K410 nih body Nusgem, Nusantara Gemilang. Terus ini yang paling eye catching, Pinky Boy itu. Liverynya semua berwarna pink. Ya, sekarang bus yang akan kita naiki dari Toraja menuju ke Makassar dimundurkan. Ini karena lagi hujan yang lumayan deras ya, tapi ini di kamera nggak kelihatan ya. Ini lagi deras banget, jadi busnya dimundurin supaya dekat dengan ruang tunggunya. Jadi di sini tuh ada kayak ruang tunggunya gitu teman-teman, di paling ujung dari garasinya. Dan ruang tunggunya ini agak unik karena langsung bersebelahan dengan sungai atau kali ya kalau kayak gini ya. Ya sungai lah kalau aku sebutnya ya. Jadi ini busnya mundur sampai dekat dengan paling ujung ya ruang tunggunya. Oke teman-teman, sekarang sudah jam 8:51 dan belum ada pergerakan. Sekarang kita bahas dulu bus yang akan kita naiki dari Toraja menuju ke Makassar. Jadi bus ini menggunakan sasis Mercedes-Benz 1526, sudah dipasangkan air suspension. Jadi perjalanan kita bersama bis ini bisa dipastikan bakal nyaman banget. Kemudian bodinya dia menggunakan bodi Jetbus 3. Ini sepertinya rombakan ya. Dan di sini ada yang nggak biasa, yaitu berada di plat nomornya. Ini plat nomornya bagus banget, DP 7777JK. JK ini kayaknya joki busnya ini ya. Jadi joki bus itu adalah ciri khas dari si owner dari Manggala Transnya. Nah, kalau si Manggala Trans ini biasanya plat nomornya itu dia di belakangnya ada MT, singkatan dari Manggala Transnya. Tapi khusus yang ini plat nomornya dia JK dan kembar 7777. Apakah ini adalah bus yang spesial milik Manggala Trans? Apakah bus kesayangan dari ownernya? Oke, terus bodinya ini sepertinya kayak bodi baru ya, kayak baru jadi gitu. Kelihatan banget dari catnya, terus dari tampilan yang nggak ada lecet-lecet sama sekali, terus dari lampunya yang masih kinclong banget. Oh, jadi kayak bus yang baru jadi gitu bodinya. Tuh, cakep ya, seger banget ya busnya ya. Iya, sekarang kita sudah berada di dalam dan ini dia tempat dudukku nomor 15. Nih, jadi ada di sebelah sini. Tapi sebenarnya bisnya kosong sih, jadi nanti kita bisa pindah. Terus ini kursinya memakai kursi dari Aldila yang ini tebel banget. Ciri khas banget bus Sulawesi itu tebel. Kemudian ada leg restnya. Leg restnya juga tebel. Dan jarak antar kursinya ini luar biasa lega. By the way, kursi ini ada 32 seat ya totalnya. Terus di sini juga dia ada sandaran kepalanya. Jadi kepala kita nggak bisa kemana-mana kalau tidur. Ada pembatasnya. Kemudian juga di sini untuk posisi duduknya seperti ini dengan tinggiku 175 cm. Ini masih banyak ruang dari kakiku ya untuk ke kursi depan. Jadi benar-benar lega banget. Kemudian ini bisa kita reclining dan juga ada ininya armrestnya nih. Tek. Nah, ini jadi armrest seperti ini teman-teman. Ini untuk recliningnya jadi bisa direbahin dari si sandaran punggungnya, tinggal ditarik aja dan jadilah seperti ini tuh. Tapi jangan kayak gini ya, kasihan nanti yang belakangnya kakinya kejepit. Kemudian di bagian atas ada kompartemen penyimpanan, itu lagi diisi sama bantal dan juga selimutnya. Kemudian di tiap kursinya kita diberikan lover AC, yang ini ada colokan USB-nya, jadi ada 2 USB slot. Wah, ini sekarang jam 9:32, kita akhirnya mulai diberangkatkan dari tempat pencucian atau garasinya Manggala Trans Toraja. Nah, jadi benar-benar kosong sih dari pencucian. Mungkin nanti bakal naik penumpangnya dari Makale. Makale itu sekitar 15-20 menitan dari sini. Jadi dari pencucian ini benar-benar kayaknya bertiga doang penumpangnya, tadi di belakang ada ibu-ibu. Berpapasan dengan bus Metro Permai dengan julukan Airbus 2542. Itu bus yang pernah aku naikin dari Makassar menuju ke Toraja tahun kemarin. Hehehe. Kalau kalian belum nonton, silahkan klik di pojok kanan atas video kalian untuk menonton videonya. Jam 10:05 ini kita tiba di depan perwakilannya dari Manggala Trans Makale. Jadi di sini tuh ada banyak banget perwakilan-perwakilan bus seperti Manggala Trans, Bintang Prima, Metro Permai, Primadona, terus apa lagi ya?
banyak deh pokoknya. Lita Co juga kalau nggak salah di sekitaran sini juga deh. Jadi di sepanjang daerah ini. Jadi di daerah ini tuh ada banyak banget perwakilan-perwakilan bus. Ketiduran dari agen Makale tadi, ini kita sudah melewati perbatasan Toraja dan Nrekang kalau nggak salah ya. Dan sekarang kita sudah memasuki wilayah Nrekang. Jadi kalau Nrekang itu kalau di Jakarta itu seperti puncak Bogor kali ya. Kalau teman-teman yang tinggal di Jakarta pasti tahu puncak di Bogor itu kan ya. Inilah Nrekang seperti itu. Jalanannya berkelok-kelok. Atau kalau teman-teman warga Bandung seperti di Lembang nih. Persis jalanannya berkelok-kelok dan jalannya itu lumayan halus, lumayan bagus lah jalanannya. Cuman ya itu berkelok-kelok. Jadi kalau naik bus double decker lewatin sini agak lumayan tuh goyangannya kalau duduknya di bagian atas. Oh iya, sampai lupa sama tiketnya. Jadi inilah tiketnya. Ini ada namanya Arkan, tujuannya Makassar, tanggal 5 Mei 2023. Tarifnya ini yang benar 200.000 ya teman-teman, bukan 250.000. Berangkatnya jam 9 dan ini ada nomor kursinya. Keren ya, ada denahnya di situ. Terus ini aku pindah kursinya dari nomor 15 ke nomor 13 karena kosong tuh ya, kosong nggak ada orang. Jadi aku pindah aja di sini. Seperti itu teman-teman. Dan kita masih di wilayah Nrekang. Jadi sebentar lagi kita mau tiba di rumah makan. Tepat pukul 12.00 ini kita tiba di rumah makan Sinar Harapan. Jadi untuk bus Manggala Trans ataupun bus Metro Permai itu melakukan istirahat. Jadi bukan servis makan ya, karena kita nggak dapat servis makan. Di tiket itu kita nggak ikut servis makan, jadi di sini kita makan bayar sendiri. Dan di sini juga ada kayak pusat oleh-olehnya gitu. Nah ini nih ciri khas di Nrekang, itu ada salak-salak seperti ini teman-teman. Di semua toko-toko oleh-oleh pasti ada salak seperti itu. Terus untuk makanannya ada di sebelah sini. Nah, sebelah sini untuk makan ada pop mie, ada juga sayur-sayuran ayam gitulah. Nah, itu dia bus Metro Permai baru saja tiba dan itu unitnya cakep lagi. Dia memakai sasis 1836. Tumben banget yang 1836 berangkat pagi. Biasanya itu berangkatnya malam, teman-teman. Yang pagi itu biasanya 1526 atau 1626. Akhirnya datang juga makanan kita. Jadi ini aku pesannya nasi, ayam, terus ternyata dikasih sayur dan juga kerupuknya. Nah, kalau di sini sambelnya tuh kayak sambel tomat gitu teman-teman. Jadi full tomat, malah cabenya kurang. Ya gitulah kalau di Nrekang ya. Terus nasinya banyak banget dan juga aku ambil teh kotak. Enak ya. Makan with view nih, view-nya bus. Kalau malam lebih seru lagi sih di sini karena lebih rame busnya. Teman-teman udah selesai makan dan sedikit aku mau ceritakan tentang rumah makan Sinar Harapan tempat kita berhenti sekarang. Jadi rumah makan Sinar Harapan ini adalah tempat pemberhentian untuk servis makan hampir semua bus dari Makassar, Toraja dan sebaliknya. Jadi kalau malam-malam itu kan banyak banget ya bus yang berangkat malam. Itu hampir semuanya berhentinya di rumah makan Sinar Harapan di daerah Nrekang ini. Dan kalau yang berangkat malam itu parkirnya bisa sampai ujung sana. Ini sampai sini. Terus ujungnya sampai di belokan sana. Jadi kalau malam tuh rame banget. Dan kalau teman-teman mau lihat gimana kalau malam itu ada di videoku tahun kemarin naik Metro Permai yang Tronton 2542. Itu kita istirahat makan di sini dan itu rame banget. Ada bis Primadona, Sinar Muda, Metro Permai, Manggala Trans. Kalau Borlindo dia di depan di kios salak namanya. Kalau Borlindo sama apa lagi ya di depan tuh. Nah kalau sisanya mereka semua melakukan istirahat untuk makan di sini. Ini dia rumah makan Sinar Harapan yang ini.
Tapi di sekitar rumah makan Sinar Harapan tuh ada beberapa toko oleh-oleh lain juga. Oke, sekarang kita tunggu diberangkatkan kembali. Sudah jam 12 lewat 27 menit, hampir setengah jam kita di sini, dan di sebelah sini tuh ada musolanya teman-teman. Jadi kalau kita mau sholat sambil nunggu bis berangkat, bisa sholat di musola ini. Setelah berhenti kurang lebih 35 menitan, akhirnya kita diberangkatkan kembali dari rumah makan Sinar Harapan Nrekang. Wah, itu masjid ternyata teman-teman, bukan musola. Dan ini aku sambil ngecas karena ya biasalah iPhone baterainya boros sekali ya. Jadi ini kita sambil ngecas, untungnya nyala sih untuk chargernya. Kemudian jalanannya masih berkelok-kelok sampai di Pinrang nanti ya. Jadi sekarang bus Makassar-Toraja, Toraja Makassar itu sudah nggak lewat Sidrap, melainkan sekarang lewat Pinrang, dan itu lebih cepat, memangkas waktu 1 jam, tapi jalanannya lebih ekstrim. Maksudnya lebih sempit jalanannya dibanding jalanan dari Nrekang ke Sidrap. Itu Nrekang ke Pinrang lebih sempit jalanannya. Mungkin lebih baik begini, menyendiri di sudut kota ini. Ku tutup pintu hati untuk semua cinta, walau batin ini menangis. Jam 2 siang kita memasuki kota Pinrang teman-teman. Jadi ya seperti inilah kota Pinrang kalau siang ya. Kemarin kan kita naik Primadona itu lewat sini malam-malam, jadi nggak kelihatan seperti apa kotanya. Nah seperti inilah kalau siang. Jadi Pinrang ini ciri khas banget kota-kota di wilayah timur Indonesia ya. Tuh, oh depan kita ada bis Borlindo tuh. Itu Borlindo dari mana ya? Dari Poso ya kalau nggak salah ya jam segini. Ya seperti inilah. Jadi kota Pinrang ini lumayan rame juga. Dan ada macet juga seperti ini. Tuh, ada banyak juga rumah-rumah walet gitu ya. Sekarang kita sudah tiba di Parepare, dan ini kita mau melintasi jembatan Tonrangeng. Tuh, Tonrangeng Riverside, dan di ujung sana tuh yang ada gedung itu rumah sakit Habibie dan Ainun kalau nggak salah teman-teman. Jadi presiden kita dulu ya, presiden ketiga ya, almarhum B.J. Habibie itu kota kelahirannya di Parepare teman-teman. Jadi ya kota ini kota yang bersejarah banget lah. Ya teman-teman, sekarang jam 3:30 sore, ini kita tiba di SPBU setelah Parepare. Ini nama SPBU-nya SPBU Bojo. Jadi SPBU ini adalah SPBU langganan bus-bus untuk mengisi solar, karena di sini solarnya selalu ready. Dan itu bus yang kita naikin lagi di belakang banget, antri solar tuh ya, karena ini lagi pergantian shift kayaknya tuh. Ada pelang istirahat, jadi ini kita bisa turun untuk ke toilet dan juga mau sholat asar dulu. Pas banget nih lagi jamnya sholat asar. Oke, kita ke musola dulu. Nih ada di sebelah sini musolanya. Kamu penjaga kotak amal? Oke teman-teman, jadi kita sudah selesai sholat, dan ternyata tadi SPBU-nya tuh istirahat bukan karena pergantian shift, tapi karena sholat asar. Jadi setiap jamnya sholat, SPBU-nya itu istirahat. Luar biasa. Dan ini ya, karena ini kita berada di pesisir, jadi di sebelah sana tuh nggak jauh itu laut. Jadi ini panas banget, dan suhunya sekarang 30 derajat Celcius. Tapi kayak nggak 30 sih ini, kayak 33 atau 34 gitu rasanya. Panas banget. Oke, sekarang kita kembali ke bus lagi. Tuh, bus kita sudah di paling depan lagi ngisi solar.
Asli panas banget. Padahal ini sudah jam 3 loh. Tuh, jam 4 malah. 15.41, tapi panasnya kayak jam 12, jam 1 gitu. Ya seperti itulah kalau di dekat laut. Jadi SPBU Bojo ini atau jalanan dari Parepare menuju ke Makassar itu vibes-nya kayak di Jawa Tengah, Batang gitu deh. Cuma di sini tuh sepi banget. Nah, ini ada bus. Ini Damri dari Makassar ke Parepare. Tuh. Itu tiketnya kalau nggak salah 60.000 dari Makassar ke Parepare, Parepare Makassar. Satu hari kalau nggak salah cuma 2 kali pemberangkatan. Tuh, itu busnya. Kalau kalian mau ke Parepare dari Makassar ataupun sebaliknya. Tapi sekarang udah ada kereta sih. Ginilah jalanannya, ya kan mirip-mirip di Batang, Alas Roban gitu nggak sih? Cuma di sini sepi banget aja. Dan di sana tuh langsung laut. 100 meteran di depan kita tuh laut. Tuh. Ini lagi renovasi ya SPBU-nya. Karena yang ngisi di sini truk-truk semua. Di sebelah sini truk, sebelah sana mobil pribadi. Setelah selesai isi solar, kita langsung melanjutkan perjalanan kembali menuju ke Makassar. Dari SPBU Bojo itu, ya dari Parepare lah ke Makassar, itu sekitar 3 sampai dengan 4 jam perjalanan. Dan ini kita benar-benar samping laut. Sekarang kita sudah sampai di pusat kota Baru. Jadi ini adalah ibu kota Kabupaten Baru nih ya. Islamic Centernya sebelah sini, dan di depan kita ini perempatan lampu merah yang mana tengah-tengahnya itu ada tugunya, namanya Tugu Payung, teman-teman. Jadi kalau kalian melihat tugu ini, itu kalian sudah berada di pusat kota Kabupaten Baru. Tuh dia tuh tugunya. Ada tulisannya Baru, double R ya. Sampai di Maros kita bertemu dengan bus Sabar Menanti. Wah, ini bus kalau nggak salah ke Manado deh. Dari Makassar ke Manado. Wah, atasnya penuh banget. Itu di belakangnya biasanya diisi motor tuh. Setelah 9 jam perjalanan, akhirnya kita tiba juga di Bandara Sultan Hasanuddin. Jadi ini aku mau flight ke Surabaya untuk pulang ya. Terima kasih segenap kru Manggala Trans, luar biasa. Busnya nyaman banget, walaupun itu aku yakin bodinya rombakan, tapi nyaman banget. Dan sekarang aku mau lanjut ke dalam Bandara Sultan Hasanuddin. Jadi busnya tuh nggak masuk ke sana kalau malam. Jadi kita harus naik ojek pangkalan yang ada di depannya. Kemudian kita masuk ke dalam bandaranya. Ongkosnya dari depan ke bandara, ke dalam bandara maksudnya, itu ongkosnya Rp20.000 saja. Ya teman-teman, jadi seperti itulah perjalanan singkat kita di Sulawesi. Sempetin 1 kali PP naik bus ke Toraja, dan akhirnya hari ini, malam ini kembali lagi menuju ke Surabaya. Jadi angkatan pagi dari Toraja itu sebenarnya bisa banget buat ngejar pesawat malam seperti aku. Ini aku pesawatnya jam 8:10 dan sekarang baru jam 7. Jadi masih ada waktu sekitar 1 jam 10 menit lagi. Tapi emang agak ngeri sih. Oke teman-teman, mungkin gitu aja video kita kali ini. Mungkin 1 bulan atau 2 bulan ke depan aku akan kembali lagi ke Sulawesi untuk mencoba bus-bus yang lain, karena ada banyak sekali bus di Sulawesi ini yang belum sempat aku explore. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikutin perjalanan kali ini di Sulawesi, mulai dari bikin video sama Jajago keliling Indonesia sampai kita ke Surabaya lagi naik bus pemberangkatan pagi Manggala Trans dari Toraja menuju ke Makassar. Oke, jadi sekarang kita sudah berada di dalam Bandara Sultan Hasanuddin, dan
ini aku mau kasih tahu satu hal sebenarnya yang bikin trip kali ini cepet banget. Karena mobilku itu aku parkir di parkiran inap Bandara Juanda Surabaya, dan itu tarifnya lumayan, kalau nggak salah 7.100 per jam, dan ini kita udah 4 hari. Jadi itu yang bikin aku kayaknya kapan-kapan kita lanjutin lagi perjalanannya kalau mobilnya nggak dibawa, nggak diinepin di bandara. Akhirnya kita landing juga di Surabaya, dan aku penasaran berapa biaya parkir kita dari tanggal 2 sampai sekarang tanggal 5. Dari tanggal 2 pagi sampai sekarang tanggal 5 malam. Di mana ya parkir mobil ya? Lupa dah. Ntar ya cari mobil dulu. Oke, sekarang kita sudah berada di mobil. Wah, luar biasa capek banget ya. Satu hari ini dari Toraja sampai akhirnya ke Surabaya. Dan sekarang kita mau lihat ya, berapa tarif parkirnya selama 3 hari, hampir 4 hari sih. Di sini sih tulisannya 1 hari 150.000 ya. Berarti kalau 4 hari bener 600.000. Tapi kita lihat aja ya. Dia dihitungnya karena per jam sih setahu gue. Oke, sekarang kita keluar. Oke teman-teman, ternyata ini parkirnya 400.000 dari tanggal 2 jam 8 pagi sampai tanggal 5 jam setengah 10 malam. Durasinya 85 jam. Tuh, 400.000 ternyata. Aku kira sampai 600-an loh, ternyata 400.000. Ya lumayan sih. Oke teman-teman, mungkin gitu aja perjalanan kita di Sulawesi. Mohon maaf perjalanannya singkat banget karena waktunya sangat terbatas. Tapi tenang aja, mungkin 1 atau 2 bulan lagi aku akan kembali ke Sulawesi untuk mencoba lebih banyak bus yang ada di Sulawesi saat ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikutin dari episode pertama sampai dengan episode terakhir ini. Jangan lupa di subscribe supaya nggak ketinggalan update perjalanan dari Mas Arkan. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.